Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan melakukan suatu diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif, di mana calon guru penggerak akan memaparkan aksi nyatanya tentang budaya positif di sekolah yang nantinya akan dipaparkan sama Ibu Ati Sumiati dan Ibu Vina Rahma Putri. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Untuk susunan acaranya, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Anton Abdi FPD. Kepada Pak Anton, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan berbuat semua kesehatan kita untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari kedua calon guru penggerak kita yaitu Ibu Ati Sumiati dan Ibu Rahma Putri. Sama-sama berupa kita sampaikan berkaitan dengan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kami berbalik berselawat, mudah-mudahan yang akhir nanti akan amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian berbahagia, tentu kita bersyukur pada hari ini bahwa kita diberi kesempatan oleh mereka berdua ini untuk berbagi praktik baik, tentang budaya positif. Maka sekarang itu kalau tanpa kita sadari bahwa kami itu sebenarnya selalu menebarkan virus-virus kebaikan. Tanpa disadari, kami selalu menebarkan virus-virus kebaikan. Sensitif tidak orang itu bahwa kami itu sebenarnya menebarkan itu, tinggal balik lagi dengan orang. Jadi pelan-pelan kami ajak mereka, sehingga nanti mindset berpikirnya itu akan berubah. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pelan-pelan kita ajak, kita ikutkan seperti ini, maka mudah-mudahan kawan-kawan kita itu semua jadi aset sekolah, bukan jadi beban sekolah. Jadi aset sekolah itu penting. Ya, kenapa dikatakan aset sekolah penting? Karena nanti dapat berkolaborasi, dapat ikut andil juga untuk membuat perubahan baik di sekolah. Nah, dalam hal hari ini kita mengadakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Saya cuma berharap satu dengan Ibu Ati, dengan Ibu Tina. Budaya positif yang akan diubarkan ini nanti mungkin yang belum muncul di sekolah kita. Artinya ada ide baru. Apa kira-kira? Penting kan itu? Cuman kalau misalnya cuma sekadar kita menyampaikan bahwa kita pagi-pagi menyambut murid dengan 7S, itu nggak biasa. Tambahkan aja, banyak yang 5S, 7S, 3S, terserah mau 10S. Kemudian kesadaran membaca sama Tuhan, itu budaya positif. Kemudian berdoa setiap pagi, itu semua nggak biasa kita. Nah, apa kira-kira nanti yang perlu dimunculkan sehingga ide dari ibu berdua ini nanti bisa disampaikan ke Pak Ica atau Ibu Silvi atau dengan saya, sehingga nanti kita munculkan sehingga ada tambahan. Inilah menambah kekuatan kita. Tanpa orang pikirkan, maka kita sudah berpikir. Saya sudah sampaikan dengan Pak Ica bahwa kita di akhir semester nanti, kalau kemarin di rapor STS kita melampirkan surat dari kepala sekolah yang sudah dibuat per siswa untuk memberikan pemahaman kepedulian orang tua terkait dengan nilai anak-anak, maka nanti di akhir semester nanti di samping rapor nanti semua murid itu akan dapat piagam penghargaan. Jadi kalau sudah 900 murid, maka dikembalikan ke wali kelasnya untuk memberikan penghargaan dalam hal apa namanya? Karena selama ini kita selalu menghargai orang-orang yang kelebihan energi terus. Perhatian kita fokus ke sana, kemudian energi kita habis di sana, waktu kita habis di sana. Nah, ini nanti kita berikan penghargaan. Contoh, ini bagi yang wali kelas tuh sudah mulai dulu disampaikan, yang lain belum sampaikan.
maka mulailah petakan, mulai dari absen nomor 1 sampai 32, 34 atau 36. Nomor 1 ini dia berprestasi di bidang apa? Dalam hal dia terapian, maka tuliskan terapian. Kita berikan penghargaan dalam hal terapian. Dalam hal dia kerajinan, dia membantu di sekolah, maka tuliskan. Maka di sertifikat nanti kita tuliskan di situ adalah apresiasi kita semua. Dalam hal dia kehadiran tepat waktu, maka tuliskan. Kalau sampai 10 orang dia hadir tepat waktu, terus orang-orang itu terus dengan berdasarkan penilaian ibu dan bapak itu lagi, maka nggak masalah 10 orang dengan penghargaan yang sama. Maka mulailah letakkannya. Bu Desi, kemudian Bu Lili, kemudian Bu Fatih, Bu Ega, apalagi Bu Mimi juga ya. Nah, mulailah dulu. Mumpung masih jauh hari kami sudah menyampaikan, nanti terbirit nanti di awal bulan depan sudah mulai diminta itu oleh Pak Ijal dan Bu Siti. Karena kita akan berikan, jangan sampai nanti salah sasaran. Anak terlambat terus energinya, ternyata kita berikan apresiasi. Salah. Nah, itu salah satu mungkin buat bagian dari membudayakan positif terhadap penghargaan dan apresiasi. Ya, jadi mohon kerjasama nanti kita semua. Nanti saya bersyukur di sini karena Ibu Yulizar sudah selesai ya. Saya sudah tinggal dicek-cek. Enggak, ini saya itu ini kalau Ibu Pati sudah kirim dengan saya. Saya senang lihat kawan-kawan. Ibu Reni sudah, Ibu Neti sudah, Pak Tri sudah, Ibu Yurika sudah. Nah itu jadi, tolong dihilangkan image bahwa Pak Anton itu wajib mengikuti kehendak dia. Saya tidak setuju itu. Bagi kawan-kawan berpikir loh. Kawan-kawan berpikir Pak Anton ini kalau ada surat tugas dia wajib mengikuti. Sekarang dibalik dulu. Tujuan dia berharap betul dengan ibu dan bapak itu kebermanfaatan untuk siapa? Untuk orang itu gitu kan. Jadi jangan berpikir saya bikinkan apa, enggak ikut juga enggak ada masalah. Contoh 21 orang yang ikut kemarin itu. 21 orang. Ternyata 11 yang menyelesaikan. Ya tidak ada masalah bagi saya. Tolong dipahami dengan ibu dan bapak. Kalau kira-kira ada yang kurang IT atau apa, kita ini guru, maka harus beradaptasi dengan perubahan. Sudah saya sampaikan kita beradaptasi dengan perubahan. Jadi jangan kita berbicara dengan senior, tidak baca atau guru, tidak mau ikut. Ada guru seperti itu. Itu nih guru. Kalau kita guru ini mau tidak mau harus mengikuti keadaan, maka belajar dengan dan jangan menutup kemampuan kita untuk menunjukkan bahwa kita punya kompetensi. Jangan tutup, maka munculkan itu. Hilangkanlah pesimis itu. Hilangkan pesimis dari dalam diri kita masing-masing. Nah ini mudah-mudahan saya berharap betul, ya. Karena ini untuk sekalian cerita masukan aja ini mungkin ada saya kunjung ke sekolah-sekolah kawan-kawan itu. Ada yang sangat banyak perubahannya ketika dia memimpin sebuah acara. Bagus dia, lantang. Cara penyampaiannya bagus. Maka mulai dari bawa acara, mulai dari presentasi nanti. Mulai. Karena ada yang sambil duduk aja, ada yang sekolah saya. Tapi pola pikirnya bagus orang itu berubah. Dalam hal dia memberikan pembelajaran perhatian terhadap beda. Dia sampai nangis nggak dengan saya, Pak. Saya merasa betul-betul sekian banyak murid yang saya lewati itu ada guru SD itu. Tapi ketika dia presentasi di depan saya sebagai PP dengan seluruh guru dan kepala sekolah, dia cuma duduk saja. Agak kurang pas menurut saya. Karena tidak mau ngasih panggung. Panggung itu penting. Nah, maka mulai gitu ya, bangkitkan. Mudah-mudahan ke depan nanti Ibu Atik dan Ibu Tina akan harus ikut berkontribusi menjadi asesor. Nah, yang belum guyur-guyur. Bukan berarti belum ikut CGP, belum lulus di prosesnya, ternyata tidak dijadikan aset. Selagi ibu dan bapak punya komitmen untuk bergabung, menunjukkan bahwa kita punya asistensi, maka akan menjadi aset. Gitu, karena masing-masing kita tidak sama-sama punya semua. Saya tidak banyak yang tidak punya, tapi karena aset banyak di sekolah, maka akan lebih baik. Mungkin itu ibu dan bapak sebagai pengantar dari kegiatan ini, karena mungkin di sini harus ada ini juga, ada sambutan kepala sekolah. Ya, terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan nanti berbagi pemahaman, jangan pemahaman saja, budaya positifnya itu yang harus dibagikan. Ya,
Jadi bagikan nanti munculkan yang belum terpikirkan dengan kita. Ya, kira-kira apa nanti dari hasil pertemuan nanti? Kalau saya minta laporan apa kode positif yang harus munculkan? Ya, jangan berpikir memaksa. Kan untuk kita. Jangan berpikir memaksa untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah. Terima kasih atas pemaparan yang sudah diucapkan oleh kepala sekolah kita, yaitu Pak Eko Yogiri. Mudah-mudahan apapun yang keinginan dari Bapak Kepala Sekolah dan untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita semakin maju dan jaya. Untuk selanjutnya acara kedua yaitu pemaparan tentang diseminasi aksi nyata program pendidik guru penggerak tentang budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Siapa itu? Ya, saya sendiri ya, Ibu Atik Sumiati. Oh itu. Oke. Kita lanjut saja, Bapak dan Ibu semuanya. Saya minta konsentrasinya di mana tujuan kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif, yaitu tujuannya calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kita perhatikan video berikut ini sebelum masuk ke pembahasannya. Salah buka. Benar baik. Nonton bersama. Nomor. Jangan masih ada yang kecil. Anggap aja mereka belum. Tapi kamu tidak yakin buat penyampaiannya. Give me your arm. Okay. Now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. God, no, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this. So follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I'm here. Mine. Well, why here? Okay, you're right. Ready? Okay, guys. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. I'll move down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. Got it. It's not. Take your time. No hurry here.
taking you with me. But I'm taking it. Just saved my life. So, I knew it. what? That there is something. Nanti masih ada yang lainnya. Makanya itu sebenarnya. Oh ya, dari video yang sudah kita tonton bersama-sama Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan apa yang terdapat di dalam video itu tersendiri. Ya, salah satunya di mana orang dan binatang ya itu tadi saling bekerja sama untuk bergotong royong untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, tetapi mereka bekerja sama dengan kuatnya supaya bisa selamat dua-duanya. Begitulah juga dengan kita, kalau sekolah kita bekerja sama dan bergotong royong bersama-sama, maka akan menimbulkan suatu kesuksesan bersama. Oh ya. Lanjut, dalam materi ini ada namanya filosofi pendidikan Ki Dewantara waktu kemarin itu kan, lalu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, dalam poin pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, berbudaya global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Itu sudah ada di visi sekolah kita ya, unggul dalam prestasi dan berjiwa Pancasila. Dalam filosofi Ki Dewantara, anak bukan kertas kosong. Kenapa anak bukan kertas kosong? Karena anak itu sebenarnya sudah ada gambarannya ya, di mana kertas kosong itu nanti diukirnya ya. Maka dari itu adanya kodrat alam nantinya dan kodrat zaman, juga pendidikan adalah menuntun, menghamba pada murid dan guru ibarat petani. Nah, waktu itu kita menjelaskan bahwa guru itu menanam jagung harus diolah dengan baik dan diurus dengan baik. Begitu juga kita mengolah murid dengan baik dan bertutur kata yang baik, maka akan tumbuhlah ya, ibaratnya pelajar yang baik juga. Dalam konsepsi tentang teori kontrol, dalam ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu seringnya melakukan tanpa disadari bahwa kita sebagai guru pastinya harus mengontrol murid, tapi kita juga harus tahu penguatan dari positif, efektif dan bermanfaat kita mengontrol murid itu sendiri. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Karena kita tahu kita ini banyak menuntut dengan murid dibandingkan kita menuntun. Nah, dari itu kita sebagai guru kita harus memberikan contoh positif dulu kepada murid, datang tepat waktu, lalu kita memberikan kedisiplinan yang baik kepada anak, berpakaian yang rapi. Itu salah satu contoh budaya positif yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Lalu kita juga bisa membuat orang bersalah. Kenapa nanti ini ada di paradigma ya, restitusi, dan juga ada ilusi di mana kita membuat orang merasa bersalah.
Dimana kenapa sih kamu datang nanti ada di pembahasan ini? Dalam mengubah paradigma stimulus respon keperdataan teori keperdataan teori kontrol itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa poin, kurang lebih ada 9, yaitu ada realitas kebutuhan kita, stimulus responnya, teori kontrolnya, di mana kebutuhan ini berbeda-beda pastinya. Ya, kita membutuhkan anak, bagaimana kita membutuhkan pembelajaran juga. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran pun juga berbeda dari teori kontrolnya. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dari teori kontrol. Yang kedelapan, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah, dan model berpikir menang atau menang. Nah, ini dalam mengubah paradigma stimulus respon ini kita harus menanamkan dulu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa seperti kita, orang lain bisa mengontrol saya, katanya stimulus respon, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri sebenarnya. Ya, dimana kita harus berbuat kedisiplinan yang baik, kita yang mengontrol diri kita. Kita mau bersikap yang baik, kita juga yang mengontrol diri kita sendiri. Masuk ke dalam disiplin positif. Dalam disiplin positif ini adalah berasal dari kata disiplin, berasal dari kata belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman juga hukuman. Sebagai pendidik, tujuannya adalah kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini sudah kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Kedisiplinan kita, lalu kedisiplinan murid juga, kita menciptakan budaya positif, yaitu kedisiplinan yang memiliki perilaku mengacu pada nilai-nilai tadi, yang dimana ada kreativitas, kedisiplinan dan sebagainya untuk motivasi kita dalam perubahan perilaku. Setelah itu ada nilai-nilai dari kebajikan. Dari nilai kebajikan ini ada contohnya, baik itu dari institusi atau organisasi, yaitu mencakup 3 ini, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lalu ada PYB, dari mana pembangunan program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan terakhir keterampilan hidup atau life skill dalam yang dimana dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua sudah ada dalam nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan, di mana visi sekolah kita yaitu adanya profil pelajar Pancasila yang dimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia yang kita lakukan setiap Jumat, adanya sholat duha berjamaah, adanya pembacaan Yasin bersama, itu sudah melakukan suatu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga ada sholat berjamaah zuhur ya, yang dimana sudah diagendakan ya, dengan kelas-kelas yang lainnya. Lalu dalam program PYB yang ini, di mana kita adanya toleransi, pastinya ada toleransi ketika teman yang satu tidak masuk, nah kita bisa memasuki dalam pembelajaran dia yang mana
di mana kita bertoleransi kepada mereka, di mana kita harus hormat juga kepada yang lebih tua, dan juga menghargai, antusias dan empati pastinya kepada keluarga besar kita ya saudara yang berutama ini. Empati di mana maksudnya kita ada arisan, ada juga kunjungan, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, itu kita berempati juga. Lalu dalam keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati pendengar yang aktif. Nah ini Bapak Ibu, pendengar yang aktif kita bisa mengambil di mana Bapak dan Ibu bisa mengambil positifnya dalam pembelajaran, seperti kita melakukan seminar-seminar atau pendidikan apapun, yang dimana pendengar yang aktif ini mengikuti dengan baik sumber yang ada. Itu adalah nilai-nilai dari kebajikan. Dalam kebutuhan dasar manusia, di mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, pastinya seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan yang kita lakukan, yang mana memiliki tujuan tertentu. Semua usaha pribadi yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya Bapak Ibu, pasti kebutuhan dasar manusia harus kita tidak lanjutkan karena itu memiliki tujuan kita sendiri, karena berbeda dasar. Lalu adanya motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ada 3 komponen yang kita bisa lihat di sini. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia. Setiap manusia memiliki motivasi yang berbeda-beda, di mana bisa kita lihat doa yang ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari suatu perbuatan. Oke, saya pemaparannya akan dilanjutkan oleh Ibu Vina Rahmawati. Pada Ibu Vina, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Ibu Ati Sumiati. Mohon maaf jika saya minta maaf dulu sebelumnya jika ilmu saya masih tidak seberapa dibanding Bapak Ibu mungkin. Tapi ini adalah ilmu yang saya dapat selama saya belajar di Guru Penggerak. Insya Allah saya akan salurkan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu. Semoga bisa dapat apa yang saya dapat juga selama ini. Kita balik sedikit karena sebenarnya materi ini terpotong. Kita balik sedikit saja dari materi Bu Ati tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari hukuman, sepertinya anak-anak kita banyak yang di sini. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga itu dari dirinya sendiri. Maksudnya dia menghargai dirinya sendiri, melakukan itu dari dirinya sendiri. Saya ibaratkan sendiri seperti ini ya. Misalnya kita ada mengepal sebuah kertas. Nah, jika misal di antara kita misalnya itu Ati misalnya, saya mau lihat itu kertas yang di dalam tangan kamu apa? Misalnya Bu Ati bertanya seperti itu saya. Kalau misalnya saya tidak mau membuka tangan saya, Ibu Ati tidak akan bisa punya kuasa untuk membuka tangan saya. Kuasa untuk membuka tangan itu dari diri saya sendiri. Jadi jika kita melakukan hal-hal yang baik, jika kita melakukan budaya-budaya positif yang kita lakukan selama ini, jika itu dari diri kita sendiri tanpa dari dorongan orang lain, maka itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini, akan terus beriring seperti itu. Maksudnya tanpa adanya paksaan. Nah, dari 3 hal motivasi perilaku ini yang kita hindari untuk anak-anak itu adalah poin 1 dan poin 2. Poin 1 itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi selama ini anak merasa terbebani. Dia melakukan hal-hal positif itu merasa terbebani karena dia takut hukuman. Selama ini anak takut telat karena dia takut mungkin sholat duha. Karena dia selama ini tidak pernah melakukan hal itu seperti itu. Yang kedua, nah ini yang saya baru pelajari. Penghargaan itu juga tidak bagus. Selama di Guru Penggerak ini yang saya pelajari, saya pikir selama ini penghargaan itu yang bagus. Anak-anak yang memiliki hal-hal positif atau dia memiliki prestasi, penghargaan yang selama ini saya berikan, saya pikir itu sudah baik saya lakukan. Ternyata itu tidak baik. Setelah saya pelajari di Guru Penggerak, yang bagus itu adalah anak yang menghargai dirinya dan melakukan hal itu dari dirinya sendiri tanpa dari dorongan orang lain.
dari intrinsiknya, dari dalam dirinya, bukan dari luar atau ekstrinsiknya. Kita lanjut ke kenapa hukuman itu tidak baik. Nih, hukuman itu bersifat satu arah, biasanya mendadak. Misal ini saya contohkan, ada anak yang tidak memakai sepatu putih, padahal waktu itu jadwal sepatu hitam. Kita ambil tuh sepatunya, jadi anak seharian tidak bersepatu, nyeker. Hal itu hukumannya satu arah, karena dari guru itu sendiri. Anak tidak tahu sebelumnya kalau tidak memakai sepatu putih, nyeker. Seperti itu. Jadi kan itu hukumannya satu arah, dari guru saja. Anak merasa terbebani, anak merasa sedih, anak merasa menyesal, tertekan. Hukuman itu membuat anak tertekan. Tapi jika ada konsekuensi, nah di sini konsekuensinya. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi sebelumnya kita sudah ada nih pembicaraan dengan anak. Misalnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu telat, apa yang kamu mau? Apa yang sanksi? Apa yang kamu mau? Apa yang membuat kamu ikhlas? Jika kamu telat, ini adalah konsekuensi dari kamu sendiri. Masukan dan ide dari kamu sendiri. Bisa saya telat, Bu? Ya udah, Bu, saya bersihkan kelas. Itu dari dirinya sendiri. Jadi pada saat dia membersihkan kelas, dia akan merasa, oh ya udah, ini kan dari saya, ini kan ide saya. Saya kemarin yang bilang sama ibu, kalau saya telat, saya akan membersihkan kelas. Dia ikhlas seperti itu. Itu konsekuensi. Bedanya konsekuensi dengan hukuman seperti itu. Kalau menurut saya, hukuman sekarang tidak baik lagi itu digunakan. Bagaimanapun permasalahannya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi saya bilang penghargaan memang tidak baik lagi digunakan. Kenapa? Karena pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya nih, misal anak melakukan sesuatu, kita kasih penghargaan. Jadi anak tersebut bergantung dengan penghargaan. Dia akan melakukan jika ada penghargaan. Dia akan termotivasi jika ada penghargaan atau sanjungan dari gurunya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Dia misal begini, ada si A, selalu saya sanjung ketika dia maju ke depan, ketika dia benar. Namun ketika dia salah, tidak saya berikan sanjungan atau pujian. Nah, jadi semangat dia itu tidak sekuat dari sebelumnya dia lakukan kalau dia benar. Kalau misalnya dia salah, oh ya saya salah nih, kamu salah ya, nanti perbaiki lagi. Jadinya dia, oh ya udahlah kalau gitu besok itu saya nggak mau lagi lah maju. Gitu. Semangatnya sudah menurun, tidak sama kayak awal-awal yang dia selalu disanjung-sanjung seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan, nah ini yang jadi selalu masalah. Ketika kita memuji salah satu anak, pasti ada anak lain yang iri. Anak-anak lain pasti merasa, oh ibu kok selalu itu terus sanjung, ini itu terus dipanggil. Nah, matanya kok nengok itu terus kalau ngajar. Waduh, ini saya sering mendengar kalau anak istri ini. Ibu Vina nengok itu terus lapor mau kami lah, gitu. Nah ini penghargaan merusak hubungan, ini salah satunya. Selalu saya rasakan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ini ada risetnya. Kalau riset penghargaan mengurangi ketepatan dan kualitas ini dan kreativitasnya ada risetnya. Karena biasanya jika ada penghargaan, anak-anak yang dikasih soal itu lebih sering salah. Jadi ketepatan dan kualitas dan kreativitasnya menurun karena ada penghargaan dibanding tidak ada penghargaan. Kemudian penghargaan bersifat menghukum. Itu kenapa di Kurikulum Merdeka ini tidak ada juara kelas. Jadi jika ada juara kelas, takutnya ada anak yang tidak berjuara, dia akan berkecil hati atau merasa ya udahlah besok kayak gini aja lagi lah, besok dia lagi lah yang menang, besok dia lagi lah betul satu gitu. Itu bersifat menghukum. Nah ini yang kita cari, motivasi dari dalam diri. Kenapa letaknya paling bawah? Karena itu penghargaan itu paling sedikit pengaruhnya dari dalam diri. Kenapa? Seperti makanan ya, komposisi misalnya. Kita lihat komposisi, misalnya kita makan minum susu nih. Susu bubuk ke paling atas, seperti bawah air misalnya. Berarti kandungan susu itu air paling sedikit. Nah seperti itu penghargaan. Motivasi dalam dirinya pasti akan sedikit. Walaupun ada beberapa anak yang termotivasi dalam diri dengan penghargaan, tapi kecil skalanya.
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Ini tidak usah saya jelaskan, memang kebutuhan hidup manusia bersama. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kita terapkan. Walaupun ada sedikit miskonsepsi di antara kita, keyakinan kelas itu mengapa bukan peraturan kelas? Balik lagi, peraturan itu dari guru. Balik lagi, peraturan itu satu arah. Biasanya hanya guru saja yang meminta, bukan dari siswa. Kalau keyakinan itu biasanya siswa nempel tuh. Kalian tulis nih, kalian maunya kelasnya, impian kelas kalian seperti apa? Kalian maunya kelas kalian seperti apa? Seperti itu. Jadi anak, keyakinan kelas itu dari anak sendiri, dari anak dan untuk anak. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi yang berlaku salah, berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu,
selepas alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bukan Naren, bagus. Bagus. Bagus itu. Gila sih. Bapak Ibu silakan dimakan snacknya, jangan lupa. Kosong. Itu kan kalau yang Naren tadi kan. Iya, aku udah kemarin kerja si Mike. Nanti benar bukti. Tadi kan ibu tengok aturan kan janji kita. Tadi sudah ada video tentang penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Memang minimal yang harus kita lakukan adalah sebagai pemantau, tapi alangkah baiknya kalau kita sebagai manajer. Itulah kegunaan dari keyakinan kelas yang kita punya, dari punya keyakinan sekolah terlebih dahulu sampai merujuk ke kelas masing-masing punya keyakinan kelas yang kita sudah ada. Kemudian untuk hal permasalahan murid yang harus kita lakukan adalah dengan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada yang namanya segitiga restitusi karena ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat dulu anaknya, oh iya nak wajar kamu kesalahan, kamu seperti itu. Kalau kamu telat mungkin ibu juga pernah telat gitu. Jadi anaknya dibuat nyaman dulu nih awal-awalnya, jangan dibuat tegang dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ada teman yang lain kok yang pernah melakukan ini gitu. Kemudian baru validasi tindakan yang salah. Baru kita tanya nih, baru kita lihat tuh anak tuh paham gak sih kalau dia salah gitu kan? Setelah kita sanjung-sanjung tadi, ya ibu juga suruh melakukan hal seperti itu kalau seperti posisi kamu seperti itu. Tapi kita tanya dulu, dia sadar nggak kalau dia salah seperti itu? Gimana caranya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi dia tahu tuh, ya bu, saya tadi telat karena saya bangunnya kesiangan, gitu. Karena saya tidur berdua, gitu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nah itu kegunaan dari keyakinan kelas yang kita punya tadi. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kita harus punya keyakinan dulu. Keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, gitu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, jadi anak tahu, oh iya bu, saya melanggar menghormati orang lain, gitu seperti itu. Ini adalah video dari penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Ati. Belum ahlinya Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesri Dasade dari kelas 15. Saya berterima kasih dengan Ibu Ati karena telah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya, yaitu sering datang terlambat ke sekolah. Untuk kedepannya, saya tidak akan melakukan kesalahan saya lagi dan saya akan tidur lebih cepat, juga tidak bermain game sampai larut malam, sehingga keesok harinya saya tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih atas saran dan diskusinya Ibu Ati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penerapan contoh dari penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Ati. Jadi itu adalah materi terakhir Bapak Ibu. Jadi kita bisa simpulkan kalau selama ini kita rasa penghargaan adalah hal yang cukup positif kita lakukan, tapi itu juga bisa berdampak buruk untuk anak-anak kita. Kemudian saya balik lagi ke Ki Hajar Dewantara, kita balik lagi ke Bapak Pendidikan kita. Jadi semua itu bermuara dari modul 1 kami itu tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi semuanya itu bermuara dari pemikiran Ki Hajar Dewantara semua. Kenapa dia jadi Bapak Pendidikan? Karena ada cerita sedikit yang saya lihat di elaborasi pemahaman. Di situ menceritakan kalau dia waktu itu sedang merumuskan tentang
semboyan pendidikan. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Tentang semboyan pendidikan. Jadi dia sedang merumuskan itu entah di sebuah negara. Kalau nggak salah itu ada negara yang bersalju. Tapi dia tidak negara apa saya lupa, mohon maaf karena memori saya memori pendek. Jadi saya akan cepat lupa. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini sedang merumuskan tiga semboyan pendidikan waktu itu. Jadi anak-anak ini mereka manis. Jadi dia ini yang sedang berpikir seperti kita sedang merumuskan. Jadi anak ini pun datang dia ini dengan pemikirannya, dengan kekesalannya, dia angkat anaknya keluar rumah. Dia tutup pintunya. Jadi dia keluar yang terjadi lagi. Sampai akhirnya dia tersadar kok tidak ada suara anak saya lagi di luar. Kenapa tidak ada bunyi anak saya merengek lagi seperti itu? Akhirnya dia buka pintu dan dia lihat anaknya sudah membeku mengiru. Maka keluarlah semboyan dia yang mengatakan bahwa guru harus menghamba dengan murid. Itulah yang keluar dan tercetus dari mulut Ki Hajar Dewantara setelah dia melakukan itu kepada anaknya. Jadi mengapa kita menghamba dengan murid? Bukan kita bersujud ya. Kalau menghamba itu ya bersujud gitu dengan bukan. Apapun kebutuhan belajar murid, kalau bisa sebisa mungkin guru itu memberikan keluasan sebebas-bebasnya untuk murid untuk mengeksplor ilmunya. Dan kalau bisa sebaik-baiknya kita itu apa kebutuhan murid tadi belajarnya. Misal dia lebih kinestetik, seperti awal-awal kita masuk sudah ada tuh di data-data anak kita, dia kinestetik, dia ini lebih ke apa sih? Visual ya seperti itu. Oh dia lebih sering mendengar aja nih, lebih suka mendengar. Anak ini suka bergerak-gerak kemana-mana nih seperti itu. Dan itu namanya kebutuhan belajar. Jadi kita sebagai guru kalau bisa seminimal mungkin, semaksimal mungkin maksudnya memenuhi kebutuhan belajar anak. Itulah yang namanya menghamba kepada murid, menghamba kepada anak. Menghamba di sini bukan dalam kata-kata sholat, sujud seperti itu, ikut alur anak, bukan. Kita tetap dalam koridor kita, tapi kita tetap memenuhi kebutuhan belajarnya seperti itu. Kemudian itu saja Bapak Ibu kesimpulan yang dapat saya berikan. Karena memang ilmu saya memang masih cetek sekali tentang guru penggerak ini, makanya saya sedang belajar. Dan saya tidak mungkin berada di sini sebenarnya karena ilmu saya juga kayaknya lebih baik Bapak Ibu sebenarnya yang tidak mengikuti guru penggerak, apalagi ada Pak Ijal di sini. Sebenarnya saya cukup ada depan. Sementara Bapak ada bagus, alhamdulillah. Ini video terakhir, semoga menghapus rasa kantuk kita karena saya tahu materi ini cukup membuat kita pusing. Video terakhir semoga menjadi pelajaran. Ini Bapak Ibu di sini ada bantang pohon yang besar jatuh di tengah-tengah jalan, roboh, ya, tidak bisa dilewati oleh kendaraan, tetapi ada seorang anak kecil, kita lihat saja.
Oke. Agak di bioskop kan jadi Oke, itu baiklah sekedar penjelasan saja. Tapi saya minta kesimpulannya. Saya berharap Bapak Ibu tadi menonton semua. Jadi dari Bapak Ibu siapa yang bisa menyimpulkan video ini? Ya dong Bapak kita ya. Jadi pernah dengar Bapak Ijal berbicara. Karena kita masuk tidak berbicara sekarang pas giliran budaya positif kita minta suaranya. Nggak usah pakai mic, suaranya udah besar. Oh ya sih. oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi paling menarik menurut saya di guru penggerak, materi paling menarik menurut saya. Kenapa? Secara umum ketika materi ini muncul keluar, jangankan di tingkat guru penggerak di kami pun di asesor, kontradiksinya luar biasa, muncul kontra perlawanan gitu. Apakah itu yang terjadi? Apakah itu betul? Apakah itu relevan? Apakah itu efektif kalau diterapkan dan sebagainya? Saya yakin guru penggerak pun akan seperti itu, ya. Di tingkat asesor pun sudah seperti itu. Karena tidak mudah mengubah apa yang biasa kita lakukan menjadi sesuatu yang baru, itu tidak mudah. Dan apakah saya berhasil melakukan itu? Belum. Ini proses, semuanya berproses. Dan ini bukan proses yang mudah. Ya, salah satu yang mendasar kalau dari video tadi, sebenarnya kalau menurut saya juga belum pernah nonton video. Kalau cuma dari saya melihatnya, kalau dari video tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita hanya perlu memulai. Mulailah dari diri kita. Itu anak kecil, gitu. Anak kecil, semua orang melihat masalah yang sama. Semua orang melihat masalah yang sama. Semua orang lihat ada pohon besar yang terbentang dan semuanya merasa dirugikan dengan masalah tersebut. Tetapi siapa yang berbuat? Yang berbuat hanya anak kecil itu. Apakah ada pengaruhnya? Mungkin tidak. Tetapi di awal ada yang menertawakan malah. Apa iya anak kecil itu bisa? Posisi hujan, anak badan segitu, pohon sebesar itu, ditertawakan luar biasa. Tetapi dia memulai setidaknya. Dan ketika dia memulai dan melihat bahwa wah dia serius sungguh-sungguh, walaupun dia tahu itu susah, hampir tidak mungkin. Ada orang yang melihat kesungguh-sungguhan dia. Karena kalau saya tolong, walaupun mungkin sama-sama tidak pengaruhnya akan memberikan pengaruh yang lain. Kemudian yang lain juga melihat, ini masalah saya juga hadapi. Ini juga mengganggu hidup saya, ini juga mengganggu perjalanan saya. Anak kecil itu dia bisa panjat itu selesai. Saya pakai mobil isinya banyak ini. Orang berdua itu aja nolong, punya dua anak kecil berdua. Masa saya nggak tolong? Masa saya itu tolong? Ketika semua sudah turun, akhirnya masalah saya selesaikan. Seperti itulah. Jadi guru penggerak itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kalian berusaha memindahkan batang pohon yang luar biasa besarnya. Apa batang pohonnya? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama terbangun selama ini. Mengubah kebiasaan itu luar biasa sulitnya. Membangun gedung 100 tingkat, ada bahannya ini bisa selesai dalam 3 bulan, 4 bulan, 6 tahun, 2 tahun. Mengubah kebiasaan kita ukurannya susah sekali. Mengubah itu. Ketika kita mulai lakukan di awal, ada yang menertawakan, ada yang meremehkan. Cak iyo, pacak nih anak pengubah. Lanjut. Dorong saja pohon itu, Bapak Ibu. Tetap dorong pohon ini. Yang menertawakan kalian suatu hari mungkin akan melihat saya tidak melakukan apa-apa, padahal saya itu punya masalah yang sama. Masa saya cuma menertawakan? Mungkin hari ini menertawakan, besok dia tidak menertawakan lagi, tapi cuma melihat. Besok dia sudah tidak lagi menertawakan dan melihat. Mungkin dia coba bantu-bantu dorong. Kemarin setengah tenaga, besok dia akan seperti tenaga. Seperti itulah menjadi guru penggerak, Bapak Ibu. Tidak mudah kok, serius. Saya yakin percaya tidak mudah. Ya, mengubah kebiasaan itu tidak mudah, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Saya tidak terhitung kalinya ditertawakan atas apa yang saya lakukan, dianggap remeh ya Pak. Kalau saya tidak peduli, selama kita punya tujuan yang baik dan kita tahu itu memang baik, silahkan orang boleh berpikir apa saja. Kalau saya tidak pernah, saya Bu Yuli juga sering saya bilang, silahkan orang terserah berkomentar apapun tentang kita. Tetapi yang tahu kita itu satu. Yang kedua, lakukan yang terbaik yang kita tahu. Itu. Kemudian balik ke ini tadi. Kenapa yang paling pertama itu paradigmanya dulu yang diubah? Benar ya Bu ya? 1.1 itu kan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena kalau menurut saya paradigma itu seperti kacamata, Bapak Ibu.
Kalau kacamata di awal kita tuh sudah biru, orang mau tengokin warna merah sekalipun, hijau sekalipun, karena kacamata kita sudah biru, kita lihat biru itulah. Mengubah filosofi, mengubah paradigma itu seperti memberningkan kacamata, supaya kita lihat sesuatu itu bening kembali. Dikatakan, wah itu memberi penghargaan itu, saya sebenarnya agak kontra di awal. Apakah betul memberikan penghargaan itu bisa membuat ini? Karena saya sudah punya pemahaman awal bahwa memberikan penghargaan itu bisa membentuk anak menjadi lebih baik. Tapi dasar saya apa? Toh selama ini ketika saya lakukan, anak yang berhasil, anak 40 yang berhasil cuma 3, cuma 4. Berarti ya tidak seefektif itu. Menghukum dan konsekuensi. Tapi saya ini sedikit Bu Vina ya. Ketika Bu Vina memberikan contoh, koheren Bu Vina. Ketika memberikan contoh itu koheren. Tadi kan Bu Vina memberikan contoh melepas sepatu ya. Melepas sepatu sebagai sebuah hukuman. Tapi bisa juga melepas sepatu sebagai sebuah konsekuensi. Sama-sama melepas sepatu. Anak pakai sepatu putih yang Berna ya tadi pagi kan? Hitam. Sepatu hitam, maksudnya putih hari ini sama. Yang satu sebagai hukuman, yang satu sebagai konsekuensi, dampaknya beda. Kalau sudah disepakati, nah di awal itu kita sepakat. Kalau kalian pakai sepatunya beda, maka kalian punya resiko. Kalian konsekuensinya? Dia bapak ada pakai sepatu pak, yakin? Siapa? Sama ya, sama-sama buka sepatu. Tetapi ketika dia buka sepatu menjalani konsekuensi yang sudah dia sepakati, dia merasa tanggung jawab itu punya dia, dan kemudian memang merasa tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu muncul karena dia merasa bahwa dia salah. Ini konsekuensi dari perbuatan yang saya lakukan. Beda dengan kalau tidak pakai sepatu, tidak pakai sepatu sesuai warnanya, maka sepatu kamu dibuka. Itu hukuman. Dia ngedumel, merasa berat menjalani itu. Padahal yang dilakukan sama-sama buka sepatu. Nah, baik pakai baju pramuka, konsekuensi intinya ya, saya menulis tentang konsekuensi ini sudah di tahun 2015. Saya pernah bikin artikel mengenai apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Pernah saya share di grup ini, di grup orang. Saya kaget konsekuensi dengan hukuman ini. Saya pernah bikin tulisan di 2015 dan saya panggil kementerian waktu itu. Salah satunya terkait dengan ada BIMTEK waktu itu. Saya jadi salah satunya yang dipanggil waktu itu. Saya nulis tentang itu, beda konsekuensi dengan hukuman. Yang dilakukan sama, tetapi kalau satunya hukuman, satunya konsekuensi, anak menjalani konsekuensi itu akan lebih merasa bertanggung jawab. Merasa sama-sama tidak nyaman. Kata kunci tetap tidak nyaman, Bina ya. Ada kan di bawahnya kan? Tetap tidak nyaman. Menjalani konsekuensi itu tetap tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan dengan rasa tanggung jawab. Beda dengan ketidaknyamanan dengan rasa kesal, dengan rasa marah, dengan rasa berontak. Jadi kalau kita, ini saran saya Bapak Ibu ya yang ikut program Guru Penggerak maupun mendapatkan materi-materi seperti ini, kita kalau mendapat materi seperti ini jadilah gelas kosong. Kosongin dulu. Jadi ketika ada yang masuk tuh diterima dulu. Mungkin akan ada perlawanan. Saya sepakat, kalau senang kalau Bapak Ibu ada rasa perlawanan di dalam diri. Enggak. Kayaknya salah yang disampaikan Bu Vina. Kayaknya disampaikan Bu Ati salah, ada nggak tepat. Ada pergolakan batin seperti itu, artinya Bapak Ibu berpikir. Pergolakan batin itu yang membuat Bapak Ibu ingin tahu akhirnya. Itu harapan saya. Ketika Bapak Ibu ingin tahu, Bapak Ibu cari. Jangan Vina salah menyampaikan atau apa dan sebagainya. Kita buka kesempatan diskusi, kita buka forum diskusi. Kemudian pada saat yang sama Bapak Ibu belajar dan berpikir. Benar kan Bu Vina kan? Tidak mungkin Bu Vina berharap apa yang saya sampaikan ini 100% benar. Kata Bu Ati, apa yang saya sampaikan ini 100% benar. Tidak begitu kan isinya kan? Diskusi akan muncul. Dan tetapi yang penting ini poin penting kita ya Bapak Ibu ya. Poin penting kita, saya justru kesimpulan dari Bu Vina. Mulailah dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang. Sebesar apapun yang akan kita hadapi itu, kalau kita mau mulai sulit ya. Jangan pernah mundur ya. Bayangkan kalau anak kecil tadi ketika diremehkan orang, diketawakan orang, dia mundur, itu pohon akan ada selamanya di situ ya. Jadi ketika kalian diketawakan orang, diremehkan orang, ya sudah, nggak apa-apa, tidak pindah sekalipun tidak masalah. Yang jelas pahala saya ketika saya sudah meluangkan tenaga saya untuk mendorong ini sudah dihitung pahala oleh Allah. Seperti itu saja Bapak Ibu ya. Silakan orang menertawakan, apa nih restitusi hukum mana tuh, biar dia berubah, nggak apa-apa, lanjut aja, onward terus ya. Gitu ya. Terima kasih Bu Vina kesempatan berbicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itulah kenapa saya taruh video ini sakit. Karena menurut saya di antara 3 video tadi, di antara video lain ini yang sangat membekas di hati saya. Karena ada anak kecil, saya balikkan lagi. Itu kesimpulan saya juga. Sama seperti kesimpulan dari Pak Ida tadi. Kita punya pemikiran yang sama, Pak. Jadi ada anak kecil yang tidak punya tenaga untuk mendorong satu buah pohon yang besar sekali. Jadi siapa yang menolong pertama kali? Siapa yang ikut menolong? Anak kecil juga, bukan orang dewasa. Itulah kenapa awal yang harus kita lakukan adalah bergerak terlebih dahulu. Yang kita gerakkan adalah teman-teman kerabat kita, bukan langsung kepala sekolah kalau kita dari kolega kita bekerja. Kenapa? Lihat di video itu, yang menolong pertama kali adalah anak kecil juga. Jadi yang kita gerakkan, kalau kita ada perubahan positif yang kita rasakan, yang kita lakukan pertama kali, kita beritahu dengan teman-teman kerabat kita yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Mungkin dia akan tergerak. Kalau misalnya kita lihat teman kita mulai tergerak, nah baru kita merambat ke orang yang lebih dewasa, yang lebih ke atas kan, ya kan? Di sana mulai itu ada orang dewasa mulai ikut mendorong juga, tapi tidak menyingkirkan anak kecil. Nah biasanya tuh udahlah kecil kamu nih harus ikut, kami yang besar ya dong. Biasanya gitu kan? Biasanya itu terlalu kecil, biar kontrak kami deh yang besar. Di situ tidak menyingkirkan anak kecil. Anak kecil itu juga terdorong walaupun tidak ada tenaganya. Paling hanya 5 atau 6 orang tadi anak kecilnya, tapi udah selebihnya ada orang dewasa. Nah kita tahu tenaga yang paling besar adalah tenaga orang dewasa. Tapi dia tidak menyingkirkan anak kecilnya. Kenapa? Hal yang bergerak pertama kali adalah anak kecil tersebut. Jadi hal besar mungkin diawali oleh orang kecil, orang seperti kita. Yang di sekolah ini mungkin hanya sebagai seorang guru saya misalnya. Guru saja nih, bukan tidak ada jabatan di sekolah ini. Mungkin bisa kita mau bergerak terlebih dahulu. Kemudian kalau kita ada nilai kebaikan budaya positif yang kita lakukan, kita merasakan hal itu baik untuk kita dan kita kita aplikasikan pada anak-anak. Anak-anak mulai, ada perkembangan yang baik dengan anak-anak. Kita mulai ajak teman-teman kita. Saya mungkin ajak Ayu ini, saya mungkin ajak Ayu Desi yang duduknya dekat dengan saya, Ayu ini. Ya kan? Kemudian saya merambat lagi ke atas, mungkin Pak Ijal, wakah kita, dan seperti itu kan, akhirnya kan merambat sampai ke atas seperti itu. Itulah namanya pergerakan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah bergerak terlebih dahulu. Entah itu apa tujuannya, apa akhir perjalanannya, apakah itu berhasil atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita lakukan terlebih dahulu. Hal yang paling sulit adalah yang lakukan terlebih dahulu. Memulai itu sulit, karena memulai hal baru itu adalah melakukan hal baru yang namanya tidak pernah dilakukan sebelumnya. Itu tuh sulit. Iya, untuk melakukan inisiatif baru itu sulit. Saya pun ikut guru penggerak ini awalnya berkali-kali saya tidak mau. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak Ida, coba lapin, setiap ketemu coba lapin. Akhirnya saya coba. Tentu banyak sekali hal-hal positif yang saya rasakan. Semoga ibu-ibu yang di sini, calon-calon guru penggerak di sini juga bisa ikut guru penggerak. Amin. Walaupun tidak ada rasa ingin ikut, setidaknya dengan adanya saya